Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Gama Islam Al-Fatih kelas 9. Alhamdulillah, kita patut bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran aktivitas bela diri pencak silat dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Dan perlu kalian ingat bahwa pencak silat adalah warisan budaya bangsa yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Anda patut berbangga karena pencak silat ada di Nusantara, negara Indonesia tercinta. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nilai-nilai luhur pencak silat, kalian harus tahu nilai-nilai luhur yaitu ada satu, bagaimana untuk pengembangan aspek mental spiritual agar anak-anak bangsa yang mengikuti pencak silat harapannya memiliki mental dan spiritual yang baik, beragama yang baik, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua adalah aspek pengembangan seni budaya. Ini menjadi penting bahwa nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia begitu beragam, begitu kompleks, begitu banyak, sehingga kita perlu melestarikan. Salah satunya adalah pencak silat. Berikutnya adalah aspek pengembangan bela diri. Dari segi unsur pembelaan diri, aspek-aspek ini juga menjadi penting karena dalam pencak silat ada pembelaan diri yang memang diajarkan. Yang keempat adalah pengembangan aspek olahraga. Selain diajarkan bela diri, nilai-nilai luhur pencak silat yaitu olahraga agar badan sehat menjadi kuat. Oke, lanjut. Capaian pembelajaran harapannya kalian berkembang dalam hal pengembangan keterampilan olahraga bela diri yang lebih spesifik, yaitu tentang pencak silat. Yang kedua, bagaimana Anda berkembang sesuai dengan kognitif reflektifnya melalui kemampuan berpikir reflektif, berpikir dan mengambil keputusan. Sehingga ketika Anda diserang, Anda cepat menangkis. Ketika Anda diserang, Anda siap menghindar. Ketika Anda diserang, Anda siap membalas. Itulah yang dinamakan dengan berpikir reflektif. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak pencaksilat meliputi pukulan, tangkisan, dan serangan. Anda kelas 9 tentunya banyak yang harus dipelajari. Oke, next. Yang pertama konsepnya adalah bagaimana makna pembelajaran bela diri itu sendiri. Kita belajar bela diri untuk apa? Untuk membela diri kita dari serangan lawan. Yang kedua, bagaimana pedoman gerakan bela diri. Gerakan bela diri itu didasari dari pukulan, tendangan, hindaran, elakan, dan sebagainya. Berikutnya adalah konsepnya adalah bagaimana kalian bisa variasi, kombinasi keterampilan bela diri ini. Ketika Anda sudah pukul, Anda tangkis. Ketika Anda tangkis, Anda serang. Nah, seperti itu misalnya. Begitupun dengan konsep bagaimana membentuk sikap dan gerak. Hal ini menjadi penting bagaimana konsep pencak silat adalah membentuk sikap dan gerak. Ketika sikap pasang, sikap berdiri, sikap duduk, sikap kuda-kuda, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini adalah pedoman gerakan bela diri, sikap pasang. Sikap pasang ada 4, ada tertutup, terbuka, pasang lurus, dan pasang serong. Ini yang menjadi penting kalian harus ketahui. Karena ini adalah dasar pedoman bagi kita untuk belajar. Oke, lanjut. Yaitu ada gerakan pukulan. Pukulan ada macam-macam di dalam pencak silat. Yang ingin saya sampaikan ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah bagaimana pukulan depan. Pukulan depan, terus pukulan bandul, ya, pukulan tegak, pukulan melingkar, ya, pukulan melingkar, terus pukulan samping. Nah, samping keluar. Itu adalah bagian yang memang Anda harus lakukan nanti ketika praktek. Berikutnya adalah tendangan. Tendangan di sini saya juga akan menyampaikan ada tendangan ada 5, tendangan lurus atau tendangan depan seperti yang ada di dalam gambar, tendangan sabit itu dari samping seperti bulan sabit, tendangan T lurus, ya, tendangan jejak yaitu di jejakan, begitu tendangan belakang. Oke, seperti contoh yang ada tendangan belakang. Berikutnya adalah bagaimana pembelajaran pencak silat kelas 9, pembelajaran pencak silat itu banyak variasinya. Bisa pencak silat melalui permainan. Oh, ternyata ada ya
pencak silat tidak hanya belajar gerak pencaknya, tapi bisa melalui permainan. Ada contohnya itu permainan menangkap pita di ekor. Bagaimana kalian ketika ada pita di ekor kalian dengan 2 teman atau 3 orang itu saling kejar, saling bergerak, saling menghindar, saling berlari, saling menghindari dari cabutan lawan. Nah, ini yang menjadi penting untuk aktivitas permainan di mana kalian di sini belajar kecepatan, belajar menghindar, belajar gerak. Ya, harapannya pencaksilat dengan aktivitas permainan ini dapat berkembang. Ya, itu permainan yang pertama. Permainan yang kedua, bagaimana Anda dengan teman Anda yang sebaya mendorong melewati garis. Inti dari permainan ini adalah bagaimana kalian diharapkan bisa berkembang dalam gerak, khususnya gerak lengan. Ya, gerak lengan, gerak tangan, dan gerak kaki yang untuk mendorong. Untuk apa? Untuk kalau dalam pencaksilat untuk kekuatannya pukulan. Oke, seperti itu. Ya, di akhir ada tugas, silakan nanti kalian lihat di materi yang saya upload di disekolah.id itu, tolong tugas ini dikerjakan ya. Tolong tugas ini dikerjakan. Jangan kalian hanya melihat tidak mengerjakan. Di-upload di sekolah.id, absen jangan lupa. Ini menjadi penting untuk penilaian saya ke depan. Oke, terima kasih, tetap fokus, jangan lupa berdoa, lakukan olahraga dan berpola hidup sehat, selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.